Benar banget, lelaki itu dinilai dari tanggung jawab, dari kerja kerasnya, bukan dari gantengnya. Seganteng apapun Anda, kalau Anda nganggur ya menurut saya cewek-cewek tidak akan mau, apalagi cewek zaman sekarang gitu. Mereka lebih suka om-om gitu karena ya mereka tahu om-om lebih banyak duitnya daripada berondong yang tidak ada duitnya, yang hanya bermodalkan tampang. Seperti itu, Kak. Ya, benar banget, Kak. Karena oke guys, jumpa lagi dengan gua di acara sharing. Kali ini kita akan meng-sharingkan ungkapan-ungkapan para pekerja keras. Di sharing pertama ada ungkapan seperti ini, mohon untuk didengarkan ya. Bang, hanya dari rasa lelah ini aku mengerti bahwa semua yang aku inginkan harus aku juga yang usahakan. Ya Kak, sudah dewasa memang seperti itu ya. Beda halnya Kak ya, ketika kita dulu waktu kecil apa yang kita inginkan tuh saya masih ingat, tinggal minta aja ke orang tua sambil nangis, sambil merengek-merengek, terus besoknya kita dibelikan. Tetapi kalau sudah dewasa Kak, beda cerita. Kita yang punya keinginan tentu kita juga yang harus mengusahakan. Orang tua ya paling mendoakan, seperti itu. Jadi malu minta sama orang tua kalau sudah dewasa. Jadi buat kalian ya anak-anak remaja yang umurnya sudah 20 ke atas tetapi kalian masih minta sama orang tua, sadarlah bahwa kalian itu bukan lagi anak kecil, kalian itu sudah dewasa. Seperti itu ya. Oke, terima kasih ya Kak ungkapannya. Kita lanjut lagi ke sharing yang kedua. Di sharing yang kedua ada ungkapan seperti ini. Bang, aku kerja keras banting tulang siang dan malam bukan karena aku rajin, tapi aku sadar mau berbuat dosa pun susah kalau gak ada uang. Ya, betul sekali Kak, betul sekali. Mau mabuk pun itu kan pakai uang. Mau judi pakai uang gitu kan, mau bawa cewek ke hotel pakai uang. Jadi mau berbuat dosa pun benar Kak, itu pakai uang. Jadi jangan merendahkan uang ya. Jangan menganggap rendah uang. Uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Seperti itu. Jadi buat kita ya tidak ada alasan untuk tidak mencari uang, apalagi ya buat kalian-kalian yang nganggur. Seperti itu ya, tolong untuk bergeraklah untuk mencari uang, karena ingat, uang bukan segalanya tetapi segalanya membutuhkan uang. Seperti itu, kata si kakak juga, mau berbuat dosa pun ya harus pakai uang. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak ya ungkapannya ini memotivasi banget Kak ya. Kita lanjut ke sharing yang ketiga. Di sharing yang ketiga ada ungkapan seperti ini. Bang, bagaimana mungkin aku memiliki alasan untuk berhenti berjuang, sedangkan ada senyuman manis yang selalu ingin aku lihat dari wajahnya. Dia adalah ibuku. Oke, semangatlah Kak ya, semangat, bagus itu ya. Kamu anak yang baik ya, percayalah Kak, ketika kita sebagai anak berusaha ingin membahagiakan kedua orang tua kita, percayalah di situ ada jalan yang terbuka ya, jalannya pasti selalu terbuka dan lancar ya. Ketika kita mau berusaha, mau meminta doa kepada orang tua, yakinlah pasti kita akan berhasil ya. Karena tujuan yang sangat baik itu ya ketika seorang anak ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Seperti itu ya kalau menurut gua. Jadi seorang anak itu harus membahagiakan kedua orang tuanya. Maka dari itu buat kita harus selalu berusaha, tidak ada alasan untuk berhenti bekerja ya. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan kita supaya kita tetap bekerja untuk apa? Untuk membahagiakan kedua orang tua kita, untuk membeli kebutuhan orang tua kita ya, supaya kita jadi anak yang membanggakan buat mereka. Seperti itu Kak ya. Oke Kak, terima kasih ya sharingnya. Kita lanjut ke sharing yang keempat. Di sharing yang keempat ada ungkapan seperti ini, mohon untuk didengarkan guys ya. Bang, percaya gak percaya, cowok pekerja keras rata-rata kurang romantis sama pasangannya. Kalau menurut gua gini Kak ya, kalau menurut gua gini, lebih baik punya pasangan yang kurang romantis daripada punya pasangan duitnya tipis. Gak apa-apa kalau dia kurang romantis juga, tetapi kalau duitnya
tidak tipis seperti itu. Karena gini ya, buat apa romantis juga kalau gak ada duitnya. Contoh ya, saya kasih contoh. Kamu mau membeli make up misalnya, atau mau membeli pakaian, itu tidak dibayar pakai romantisnya pasanganmu, tetapi itu dibayar pakai duit pasanganmu. Seperti itu. Jadi romantis itu ya memang dibutuhkan, tetapi tidak terlalu dibutuhkan juga, lebih dibutuhkan uang daripada romantis. Seperti itu ya. Jadi buat kalian yang punya pasangan tidak romantis tetapi duitnya banyak, tolong jangan pernah berpikir untuk mencari pengganti pasangan yang romantis ya. Karena buat apa romantis juga kalau duitnya tipis. Itu pesan saya ya. Jagalah pasangan kalian walaupun tidak romantis, selama itu uangnya tidak tipis ya. Selama kalau gini ya, kalau dia tidak romantis terus uangnya juga tipis ya, bolehlah cari-cari gitu. Tetapi kalau dia tidak romantis tetapi kalau duitnya tidak tipis, jangan pernah berpikir untuk mencari pengganti. Seperti itu ya pesan saya buat kalian yang punya pasangan tidak romantis. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut ke sharing yang kelima. Di sharing yang kelima ada ungkapan seperti ini. Bang, setuju gak pria kaya belum tentu royal sama wanita, tetapi pria yang bertanggung jawab akan selalu mengusahakan apa yang diinginkan wanitanya? Iya, setuju banget ya. Karena gini ya, orang kaya itu belum tentu baik sama kamu ya, belum tentu bertanggung jawab. Tetapi orang yang bertanggung jawab sama kamu ya sudah pasti dia baik sama kamu, sudah pasti dia mau mengasih apa yang kamu inginkan ya, selama kamu sabar dalam menunggu prosesnya. Seperti itu ya. Makanya gue selalu bilang ya kepada kalian para kaum wanita ya, gue selalu bilang seperti ini, jangan hanya mencari lelaki yang hanya kaya, tetapi carilah lelaki yang bertanggung jawab. Karena buat apa kaya juga kalau dia tidak bertanggung jawab sama kamu? Lebih baik dia pria sederhana, gajinya juga UMR pas-pasan gitu ya, tetapi dia bertanggung jawab sama kamu dan dia cinta sama kamu. Seperti itu. Karena percuma sekaya apapun dia kalau dia tidak tanggung jawab sama kamu, kalau dia tidak memberikan uangnya sama kamu. Seperti itu ya. Oke, terima kasih ya ungkapannya Kak. Kita lanjut ke sharing yang ke-6. Di sharing yang ke-6 ada ungkapan seperti ini. Bang, bener gak laki-laki tidak akan hancur karena dihina tentang fisiknya, tapi laki-laki akan hancur jika dihina tentang ekonominya? Iya, benar banget Kak ya. Karena lelaki itu insecure-nya di ekonomi, bukannya tidak insecure ketika dihina fisik, itu juga insecure, tetapi akan lebih insecure ketika ekonominya yang dihina. Seperti itu. Benar banget Kak ya, gua pernah ngerasain gitu, gua pernah dihina fisik gua pernah dihina ekonomi gua, tetapi gua bisa memilih apa yang paling sakit itu ya ketika dihina ekonomi ya. Maka dari itu ya, buat kita sebagai lelaki harus rajin bekerja ya, karena kelemahan kita itu ya di ekonomi. Seganteng apapun kita, kalau ekonomi kita rendah ya percuma gitu ya, tetap aja gitu kurang ya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak, bener banget ya ungkapannya. Kita lanjut ke sharing yang ke-7. Di sharing yang ke-7 ada ungkapan seperti ini. Bang, pada akhirnya masa mudaku habis di perantauan demi meringankan beban keluargaku. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa Kak. Lebih baik menghabiskan masa muda di perantauan daripada menghabiskan masa muda di rumah jadi beban keluarga, tidak bekerja. Seperti itu. Lebih baik kakak menghabiskan masa muda kakak di perantauan, itu kan meringankan beban keluarga. Terus kakak juga kan bisa memberi ke orang tua. Beda halnya ya ketika kita di rumah, itu kan paling jadi beban keluarga. Seperti itu ya. Masa muda pun tidak ini gitu ya, tidak punya pengalaman karena kita di rumah jadi beban keluarga. Iya, maka dari itu lebih baik kita di perantauan Kak daripada di rumah. Gak apa-apa walaupun di sana jauh dari sanak saudara ya, tetapi kan di sana ada pengalaman ya, ada pembelajaran. Seperti itu ya. Ada pengalaman, ada pembelajaran. Tetapi kalau kita bekerja juga kan punya uang gitu, bisa memberi ke orang tua. Seperti itu Kak ya. Oke, terima kasih Kak ya. Semangat Kak di sana ya.
Kita lanjut ya ke sharing yang ke-8. Di sharing yang ke-8 ada ungkapan seperti ini. Orang tua mana yang rela anak perempuannya dinikahi laki-laki berekonomi rendah? Kata-kata ini Bang yang selalu membuat saya semangat bekerja. Ya emang benar Kak, emang benar Kakak harus semangat bekerja. Karena itu faktanya Kak, itu faktanya. Kita hidup di dunia ya memang seperti itu. Kita tidak akan dipandang kalau kita kurang uang. Seperti itu, benar banget. Orang tua mana yang mau anaknya berpasangan sama anak ya, sama orang yang kurang kaya. Seperti itu, pasti semua orang tua menginginkan anaknya punya pasangan yang kaya, yang sukses. Maka dari itu kita harus semangat bekerja, karena ya kalau kita sukses, orang tua mana, calon mertua mana yang berani menolak kita? Karena itu dasarnya. Orang tua mana yang tidak ingin melihat anaknya berpasangan dengan orang yang sukses, dengan orang yang kaya? Karena dengan harapan, ya mereka selalu punya harapan ketika anaknya berpasangan dengan orang yang kaya, pasti anaknya akan bahagia, karena status bahagia itu selalu dikaitkan dengan kekayaan. Seperti itu, ketika kita kaya sudah pasti kita bahagia. Seperti itu Kak, walaupun uang bukan segalanya, walaupun kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi itu faktanya dalam hidup Kak. Kita akan selalu dihargai ya ketika kita kaya, ketika kita sukses. Seperti itu ya, maka dari itu tidak ada alasan untuk tidak bekerja, untuk tidak semangat dalam mencari uang. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak ya ungkapannya. Kita lanjut ke sharing yang ke-9. Di sharing yang ke-9 ada ungkapan seperti ini. Bang, bener gak? Laki-laki modal ganteng hanya berlaku di saat remaja. Saat dewasa, laki-laki dinilai dari kerja kerasnya dan tanggung jawabnya. Iya Kak, benar banget, benar banget. Karena ya percuma ganteng kalau gak ada uangnya. Benar banget, lelaki itu dinilai dari tanggung jawab, dari kerja kerasnya, bukan dari gantengnya. Seganteng apapun Anda, kalau Anda nganggur ya menurut saya cewek-cewek tidak akan mau, apalagi cewek zaman sekarang gitu. Mereka lebih suka om-om gitu, karena ya mereka tahu om-om lebih banyak duitnya daripada berondong yang tidak ada duitnya, yang hanya bermodalkan tampang. Seperti itu Kak, ya bener banget Kak, karena harga diri seorang lelaki juga yaitu di saat kita bekerja. Jadi jangan nganggur hanya karena alasan gua ganteng, modal ganteng, jangan ya. Harga diri seorang lelaki itu ya di saat mereka bekerja. Seperti itu Kak. Ini bukan tentang terlalu mengejar dunia, tapi ini tentang harga diri anak laki-laki yang harus bekerja keras. Seperti itu Kak. Apalagi ya kita hidup di zaman ini Kak. Kalau kita bermodalkan tampang, bermodalkan ganteng, ya hati-hati deh, kalian tidak akan kebagian wanita. Seperti itu ya. Kalian jangan optimis hanya bermodalkan ganteng ya. Jangan optimis hanya karena kalian ganteng terus kalian malas-malasan untuk bekerja, karena berpikir ya saya pasti laku gitu ya karena saya ganteng. Jangan berpikir seperti itu ya. Jangan punya pola pikir seperti itu. Oke Kak, terima kasih ya ungkapannya. Kita lanjut ke sharing yang ke-10. Di sharing yang ke-10 ada ungkapan seperti ini. Bang, setuju gak? Di zaman sekarang tak perlu ada penyemangat, buktikan saja sendiri dan jadilah laki-laki yang berdiri di atas kaki sendiri. Ya, bener banget Kak. Ngapain kita harus nunggu support dari seseorang ya? Buktikan saja sendiri, bekerjalah walaupun tidak ada yang menyemangati. Kalaupun kita ingin disemangati ya pintalah semangat dari orang tua, karena itu semangat yang tulus. Jangan menginginkan semangat dari seseorang yang spesial, dari pacar contohnya. Jangan seperti itu ya. Bekerjalah walaupun tanpa ada yang menyemangati. Bekerjalah, semangatlah walaupun tidak punya pacar, karena kalau kita sudah sukses kita juga kan yang merasakan. Seperti itu ya, enak nanti kalau sudah sukses. Jadi berdiri di kaki sendiri, benar kata ungkapan si kakak, jangan bergantung sama support seseorang ya. Oke, terima kasih Kak ungkapannya. Kita lanjut ke sharing yang ke-11. Di sharing yang ke-11 ada ungkapan seperti ini. Bang, bener gak sih kalau laki-laki yang sibuk bekerja hanya bisa dimiliki oleh wanita yang sabar atas kabar? Iya, kalau wanita yang centil, yang selalu ingin bertemu setiap saat, itu tidak mungkin punya lelaki
yang sibuk bekerja, karena mereka centil, selalu pengen ditemenin. Pasti mereka selalu putus kalau dipasangkan dengan lelaki yang sibuk bekerja. Tetapi mereka akan langgeng ketika mereka dipasangkan dengan pengangguran, karena hanya pengangguran yang punya banyak waktu nemenin mereka. Seperti itu, benarkah? Lelaki yang sibuk bekerja hanya akan bisa dimiliki oleh wanita yang sabar atas kabar. Seperti itu. Dan jangan lupa, lelaki yang berkelas juga akan dimiliki oleh wanita yang berkelas. Seperti itu ya. Oke, cukup sampai di sini ya sharing kita. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga ini mewakili hati dan perasaan kalian buat kalian ya yang lagi bekerja keras. Semoga ungkapan-ungkapan yang saya sharingkan mewakili hati dan perasaan kalian, dan semoga juga memotivasi kalian. Oke, bye bye. Jangan lupa like ya and share.